Salam sahabat Tutu, kita akan general reading untuk zodiak Leo. Leo dikenal sebagai zodiak yang paling optimis ya. Apakah perubahan karakter itu terjadi di tahun 2022 atau karakter akan tetap? Memang karakter utama sih tidak akan berubah ya. Sebagai zodiak yang paling optimis ya, kita akan lihat karakter di tahun 2022 apakah ada penyimpangan. Memang sih kita tidak bisa menggeneralisir seorang Leo temperamen dan keras kepala, mau menang sendiri, otoriter atau apapun dengan sederet sifat-sifat buruknya ya. Tapi kan banyak sifat baiknya. Leo adalah seorang yang setia, seorang yang tegas, mengayomi kelompoknya, sangat melindungi keluarga dan para sahabatnya. Dia akan maju paling depan bila sahabatnya diserang ya, atau mengalami kesulitan. Leo akan datang membantu. Itu sederetan sifat-sifat atau karakter yang positif. Negatif dan positif ada, tetapi tetap ada penyimpangan. Mungkin tanggal lahir yang dekat-dekat dengan Gemini, dekat-dekat dengan Cancer, atau tanggal tua atau tanggal muda, dengan bisa dipengaruhi dengan nama juga ya. Jadi jangan menggeneralisir, tetapi kita harus tahu pakem dasarnya. Gitu ya, kita akan lihat karakter dasarnya apakah dia akan berubah. Ternyata tidak ya. Leo tetap suka berteman walaupun tidak banyak. Nah, istilahnya begini ya, dia senang dengan suasana. Dia tidak bisa hidup sendiri, tetapi dia juga tidak ingin suasananya terlalu ramai ya. Dia hanya ingin face to face, ngobrol dengan berteman, atau ada seorang teman yang selalu mendampinginya kemana-mana. Dan dia itu sangat sayang atau sangat menjaga pasangan atau temannya itu ya. Leo juga seorang yang dermawan. Dia akan membagikan, terutama ini Leo-Leo yang tanggal muda ya, yang tanggal tua agak pelit ya Leo. Jadi beda ya, karena pengaruh dari matahari, bulan, atau dan planet-planet lain itu memang berbeda-beda. Tetapi memang orang-orang dulu sudah menetapkan sifat dasarnya seperti itu, pakemnya. Tetapi akan ada perubahan seiring beda tanggal, beda malam siangnya dia lahir, itu akan ada pengaruh bulan dan matahari juga. Kita akan lihat karakter berikutnya apakah berubah. Ternyata belum ya, terutama dalam membuat keputusan. Di dalam Leo akan terus menimbang-nimbang keputusan dan akan bertindak saatnya tiba. Di dalam bisnis dia akan bertindak sangat cepat ya. Dia sangat responsif terhadap bisnis. Apapun peluang-peluang baru dia akan tangkap dengan segera. Leo adalah seorang optimis sejati. Bila Anda ingin mencapai tujuan, bergabunglah bersama Leo. Tanamkan atau tuangkan semua tujuan Anda. Bila Leo setuju, optimisnya akan membawa Anda ke dalam tujuan itu. Istilahnya untuk mencapai tujuan tersebut, Leo tidak akan selesai, tidak akan berpuas diri sebelum tujuannya tercapai. Dan sifat optimisnya yang tinggi itu membuat dia harus bisa melakukan yang akan dia lakukan. Istilahnya yang sudah direncanakan. Keoptimisan Leo akan membawa segala sesuatu tujuan sampai berhasil ya. Beda dengan bisnis, bila di dalam hubungan asmara Leo akan benar-benar pelan-pelan ya, tidak gegabah untuk secepat mungkin menerkam. Pelan, sedikit demi sedikit dia akan mengetahui atau mempelajari karakter pasangannya atau calon yang ingin dia terkam ya istilahnya. Ya, pasangannya itu dia akan mempelajari pelan-pelan banget, baru dia akan mengambil keputusan. Dia tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Gitu ya Leo, kita akan lihat. Ternyata belum ada karakter yang berubah. Di sini ya kayaknya banyak, ada beberapa karakter yang berubah di sini ya. Mungkin tidak resonate buat semua Leo ya. Jadi kalau yang berubah ya silahkan tulis di kolom komentar ya. Yang tidak berubah ya bersyukurlah, karena karaktermu tetap. Ternyata
Leo ada beberapa yang benar-benar ingin menyendiri, tidak ditemani oleh seorang pun, bahkan di saat dia bekerja. Biasanya Leo selalu ingin bekerja di dalam sebuah kelompok timnya. Dia ingin memimpin teamwork ya, karena Leo juga ditakdirkan terlahir sebagai seorang pemimpin ya. Berkarakter seorang pemimpin, ketegasannya, keras kepalanya, tidak mau mengalah, itu membuat biasanya zodiak lain mengalah dan dia yang akan menjadi pemenangnya. Leo juga seorang yang ingin suasana pesta menjadi rame. Dia selalu ngelit, istilahnya memimpin sebuah pesta itu, membuat rencana-rencana, kejutan-kejutan yang menarik sehingga suasana menjadi meriah. Ini penyimpangan karakter sedikit, mungkin dialami sedikit, hanya sedikit oleh Leo, yang dia ingin menyendiri, tidak suka berpesta, mungkin karena pandemi ya, tetapi itu bisa dikonsultasikan karena itu menyimpang dari sifat dasar Leo ya. Menyendiri, ingin hidup sendiri ya, dan tidak ditemani oleh siapa-siapa. Itu mungkin sedikit penyimpangan karakter, bisa jadi karena pandemi, karena atau apa ya, karena permasalahan di dalam urusan pribadi atau apa. Kita lihat yang selanjutnya ya. Karakter selanjutnya adalah Leo yang bijaksana ya. Leo yang bijaksana ternyata memang tetap menjadi seorang karakter Leo yang tegas, bijaksana. Dia mau semua itu kebagian atau adil. Dia ingin semuanya, seluruh keluarga dan kelompoknya aman dan bahagia dengan segala sesuatu yang tertata rapi. Leo selalu merencanakan bahkan hal detail ya. Mau belanja aja sudah dia rencanakan, tulisan-tulisan ini. Dia tidak mau keluar dari rencana itu. Leo adalah seorang yang detail dalam planning. Dia merencanakan segala sesuatu. Kalau ingin membeli rumah, dia sudah menentukan tujuannya ya. Rumahnya seperti apa, tipe apa, warna apa, detailnya seharga berapa. Dia sudah merencanakan jauh hari di dalam benaknya. Kalaupun dia tidak tulis, dia sudah ada di dalam otaknya, di dalam memorinya itu bahwa rumahnya akan seperti itu. Itu yang membuat optimismenya terpancing, sehingga Leo memang dijuluki adalah sebagai zodiak yang paling optimis ya. Dan dia akan meraihnya suatu saat. Gitu ya. Kita akan lanjutkan bagaimana Leo ini tetap menjadi seorang karakter dasar ya. Leo adalah seorang zodiak yang mengukur atau benar-benar pandai mengukur kemampuan sendiri. Kapan dia harus keluar duit, kapan harus menyimpan duit. Leo adalah seorang zodiak yang sangat hemat ya. Sekali lagi ada beberapa pengecualian ya. Ada beberapa pengecualian. Leo yang terlahir di tanggal mepet-mepet perpindahan zodiak akan berbeda. Tetapi Leo yang sejati, Leo yang lahir di awal-awal bulan akan cenderung hemat. Tetapi jangan salah, jangan bedakan Leo dengan kikir ya. Leo juga bukan pelit sebenarnya, tetapi karena dia benar-benar sudah mengatur detail keuangannya. Kalau Leo sudah mengeluarkan duit, istilahnya ada istilahnya ada budget untuk keluar duit, dia tidak segan-segan membeli makanan seharga 500.000 atau 1 juta atau 2 juta ya untuk sebuah makanan atau sebuah untuk pesta kecil ya. Tetapi bila saatnya dia belum perlu, dia benar-benar detail mengatur keuangannya. Itu yang harus dibedakan antara pelit, kikir, atau memang dia budgeting. Memang kehidupannya seperti itu. Dia sangat teratur. Dia tidak nyaman bila mengeluarkan duit secara tiba-tiba yang di luar kontrolnya, di luar rencananya ya. Itu yang membuat dia tidak nyaman. Tetapi dia akan mengeluarkan benar-benar sesuatu anggaran yang besar untuk sebuah makan atau bertemu dengan teman. Itu tidak menjadi soal bagi seorang Leo. Itu ya.
Kita lihat yang berikutnya. Ini tampaknya juga ada perubahan sedikit ya. Leo sekarang ini lebih introspeksi diri. Ya, lebih introspeksi. Ya dulu sih dia introspeksi diri ya, dan sering dia seorang Leo untuk istilahnya terus-menerus memperbaiki dirinya ya, introspeksi diri. Tetapi tampaknya di tahun 2022 ini dia lebih intens ya untuk memperbaiki dirinya, terutama juga di dalam hal beribadah ya. Lupanya banyak Leo yang akan sering beribadah ya, lebih sering dari yang lain atau lebih khusyuk dari sebelum-sebelumnya, begitu ya maksudnya ya. Leo ini memang agak sedikit perubahan karakter ya. Biasanya Leo tidak suka introspeksi diri karena dia menganggap semua yang ada di dirinya, segala keputusan-keputusannya itu sudah difikirkan. Jadi biasanya Leo tidak suka dikoreksi. Begitu ya. Tetapi ini ada sedikit perubahan ya, di tahun 2022 ini dia lebih bisa menerima koreksi, menerima masukan atau menerima kritik. Kalau di zaman dulu dia tidak akan segan-segan menyerang orang yang mengkritiknya ya, dan juga akan membalas kritikan pedas itu dengan segala kebijaksanaan yang sudah dia pimpin. Apalagi keputusan yang dikritik, dia akan benar-benar menyerang orang yang mengkritiknya itu. Tetapi kali ini Leo lebih bisa menerima kritik ya. Ya memang jadi sifat dasar Leo ya. Karena dengan segala hal yang sudah difikirkan, Leo yang sangat optimis itu memandang bahwa segalanya udah dia pikirkan gitu loh. Jadi nggak akan salah gitu, istilahnya begitu ya, di benaknya Leo ya. Jadi kita memang kadang-kadang menilai seorang Leo itu arogan karena itu. Arogan, tidak mau dikritik, tidak mau kalah, maunya menangnya sendiri. Seorang diktator itu karena itu. Karena dia sudah memikirkan lebih banyak dari kita sebelum dia memutuskan sesuatu. Itu intinya ya. Nanti saya dikeroyok Leo lagi. Yang berikutnya adalah Leo yang cinta damai, tetapi bila sudah kedamaiannya diusik, dia tidak akan pandang bulu dan akan benar-benar menyerang sampai titik darah penghabisan. Berbeda dengan Taurus dan Gemini yang menghindari konflik, Leo dan Aries dia akan cenderung untuk melawan bila dipancing. Jalan diplomasi adalah jalan terakhir. Jadi berbeda dengan Taurus dan Gemini yang diplomasi dulu yang utama, baru kalau sudah tidak kuat lagi, sudah diplomasi tidak bisa berhasil ya, Gemini sama Taurus akan melawan habis-habisan. Gemini 2 orang dan Taurus seorang banteng yang sudah marah, dia nggak akan pandang bulu lagi ya, tidak peduli setan ya, setan pun dia akan lawan dan dia hajar. Berbeda dengan Leo, Leo akan cenderung langsung mengkonter konfrontasi dari seorang lawannya ya. Apapun yang mengusiknya, bila itu akan membahayakan dirinya, kelompoknya, dan orang-orang yang disayang, dia akan hajar duluan. Diplomasi belakangan. Yang penting dia muncul duluan ya, istilahnya begitu. Begitu ya Leo yang suka berkawan walaupun bukan dalam kelompok yang besar, itu yang disenangi Leo. Leo bijaksana dalam mengambil keputusan karena dia sudah memikirkan segala sesuatu, itu karakter dasar Leo. Leo juga seorang optimis, seorang yang sangat optimis, bahkan paling optimis di seluruh dibandingkan zodiak-zodiak lainnya. Di dalam mengambil suatu sikap atau menentukan langkah, dia akan selalu optimis karena dia sudah pikirkan dengan sangat bijaksana di masa lalu. Leo juga adalah seorang yang sangat hemat, bukan berarti kikir atau pelit, tetapi karena dia memang seperti Gemini tanggal muda ya, yang sangat budgeting, sangat memikirkan anggaran, sangat teliti tentang anggaran. Dia tidak
enjoy atau tidak nyaman bila mengeluarkan duit selain yang sudah dianggarkan oleh dia. Jadi ya, penyimpangannya adalah di sini aja ya. Leo yang menyendiri dan sekarang ini seorang Leo yang lebih spiritual, spiritualitasnya lebih tinggi ya. Leo yang mau dikoreksi dan Leo yang menyendiri ini penyimpangan karakter sedikit ada di sini. Semoga tidak banyak Leo yang mengalami. Tapi kalau banyak bisa protes atau bisa tulis di kolom komentar apa yang terjadi ya. Apakah memang benar ataukah memang tidak ya. Terus Leo yang bijaksana juga dia akan menyerang atau langsung menanggapi orang-orang yang ingin berkonfrontasi dengan dia. Negosiasi, diplomasi adalah jalan terakhir. Tetapi kalau ada yang ngajak perang, walaupun dia diam-diam nih cinta damai ya. Leo adalah seorang zodiak yang pecinta damai ya. Tapi bila dia diusik, dia akan melawannya tanpa henti sampai selesai. Leo adalah salah satu zodiak yang paling optimis. Salam sahabat Toto.